Bismillahirrahmanirrahim. Hai Sob, Fahri di sini dan sobat di sana. Meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi ya. Sobat sekalian, dedaunan naik daun, terutama keluarga aroid. Nah, aroid itu terdiri dari banyak sekali genus, termasuk Remusatia vivipara. Mungkin sobat sekalian masih asing dengan Remusatia vivipara. Dan karena beberapa sudah request untuk membahas Remusatia vivipara, kali ini Fahri akan bahas lebih jauh supaya sobat bisa mengenal lebih dekat Remusatia vivipara, genus Remusatia ya. Genusnya Remusatia yang mungkin beberapa sobat masih asing mendengarnya, dan juga gaya hidupnya yang epifit ya. Gaya hidup atau habitnya yang epifit itu sangat unik. Mulai dari hutan sampai dapur sobat sekalian hingga teras, karena Remusatia vivipara ini umbinya atau tubernya bisa kita konsumsi. Sobat penasaran? Ikutin Fahri terus ya. Sobat sekalian, kenapa Remusatia vivipara ini mulai hit saat ini, nggak kemarin-kemarin ya? Sebenarnya sobat sekalian, Fahri sudah mengupload Remusatia vivipara sejak April 2019. Ini adalah bukti bahwa Fahri sudah mengupload di Instagram di katalog FO dedaunan khusus tanaman hias daun pada April 2019. Dari mana Fahri mendapatkan Remusatia vivipara ini? Jadi konon waktu itu Fahri menemukan, waktu itu Fahri belum tahu ID-nya ya. Fahri menemukan sosok tanaman seperti talas ini. Dia menempel atau tumbuh pada media-media anggrek, terutama anggrek yang dari hutan. Waktu itu Fahri sempat kesulitan mencari ID-nya, kemudian Fahri menemukan bahwa ID tanaman tersebut Remusatia. Waktu itu Fahri juga pertama kali mendengar genus Remusatia. Tidak heran dia tumbuh bersama anggrek karena gaya hidup atau habitnya dia tumbuh secara epifit. Nanti Fahri akan jelaskan. Sehingga Fahri menemukan Remusatia vivipara ini, kemudian Fahri upload, dan waktu itu belum menjadi sorotan publik. Mungkin sobat sekalian masih belum menyadari akan keindahan Remusatia. Baru saat ini ketika dedaunan naik daun, baru banyak permintaan untuk Remusatia vivipara. Mungkin baru pada sadar akan keindahan dari Remusatia vivipara. Fahri akan jelaskan beberapa fakta mengenai Remusatia vivipara. Yang pertama sobat sekalian, penyebaran dari Remusatia vivipara itu ada di Central dan juga Western Afrika, dan juga di Yaman, Oman, dan juga di Taiwan, Indochina, India, Java, dan juga di beberapa negara lain. Sobat sekalian, penyebaran dari Remusatia vivipara ini di Central and Western Africa, Tanzania, Ethiopia, Sierra Leone, Oman, Yemen, Taiwan, Tibet, Yunan, India, Indochina, Java, dan Northern Australia. Jadi memang berasal dari, termasuk dari Jawa ya. Ini yang Fahri pelihara ini berasal dari Jawa. Kemudian itu untuk penyebarannya. Kemudian yang kedua adalah habitnya. Nah ini yang unik. Remusatia vivipara tidak seperti keluarga talas lain, dia tumbuh secara epifit. Nah, Fahri akan tunjukkan ketika di habitatnya dia tumbuh pada pohon-pohon, kemudian pada bebatuan yang pohon tersebut sudah sangat besar, dan mungkin ada lubang di pohon tersebut yang biasanya lembab, dan juga di situ tempat seresah-seresah daun atau daun yang berguguran itu bisa berhenti di situ. Kemudian Remusatia vivipara bisa tumbuh di situ. Selain di pohon, dia juga di bebatuan dan juga di tebing-tebing. Itu untuk habitnya.
Jadi tidak heran waktu itu Fahri menemukan Remusatia vivipara tumbuh berdampingan dengan anggrek. Biasanya dia juga berdampingan dengan tanaman paku epifit, contohnya seperti pada tanaman kadaka dan juga paku sarang burung. Biasanya di situ karena paku sarang burung dan juga kadaka itu akarnya sangat menyimpan kelembapan sehingga Remusatia vivipara bisa tumbuh di situ. Itu untuk habit atau gaya hidupnya dia epifit. Sobat sekalian, yang ketiga adalah tuber atau umbinya Remusatia vivipara. Mungkin kalau sobat yang pernah melihat umbi pada Amorphilus atau bunga bangkai, umbinya hampir sama bentuknya ya. Pada bagian bawah cembung dan halus, kemudian akar di bagian atas, dan di sini ada tunas. Ini yang udah agak besar dan warnanya itu red vivid, jadi warna merah vivid ya seperti ini. Namun juga ada yang putih, ada yang coklat. Nah, ini tempat akar biasanya di bagian sini, kemudian ini tunas calon daun nanti di sini. Ini adalah umbinya. Nah, ini umbi dari Remusatia vivipara. Ketika musim kemarau, Remusatia vivipara ini akan mengalami dorman karena dia epifit. Jadi ketika musim kemarau dia tidak mendapatkan air, dia akan menggugurkan daunnya, akarnya akan kering sehingga tinggal umbinya seperti ini. Kemudian ketika mulai musim hujan atau musim hujan telah tiba, dia akan mulai mengeluarkan tunas sprout seperti ini, akan memanjang. Kemudian semakin panjang seperti ini, akarnya semakin aktif, tumbuh akar-akar baru dengan serabut-serabut baru, dan kemudian mengeluarkan kuncup daun seperti ini sobat sekalian. Nah, ini tentang tuber atau umbi Remusatia vivipara. Sobat sekalian, umbi atau tuber Remusatia vivipara ini bisa besar ya, ini mungkin bisa lebih besar lagi, namun ini adalah tuber terbesar yang Fahri miliki sebesar ini. Ini masih medium dan ada yang kecil juga, dan warnanya itu red velvet, red vivid, warnanya red vivid. Sobat dedaunan, yang keempat adalah bunga dari Remusatia vivipara. Ini sayang sekali bunganya sudah layu. Jadi bunga dari Remusatia vivipara itu berwarna kuning. Dan bagaimana untuk biji? Oh ya, untuk bentuk bunga karena dia termasuk keluarga aroid atau Araceae, jadi bentuk bunga berbentuk tongkol majemuk ya, dengan kelopak atau tudung bunga itu berwarna kuning seperti ini sobat sekalian. Nah, kemudian apakah bunga ini bisa menghasilkan biji? Fahri belum mempelajarinya lebih lanjut karena ini bijinya belum terlalu tua ya. Coba Fahri buka deh. Ini Fahri lihat ada calon-calon biji ya, kemungkinan bisa. Tetapi Fahri belum mempelajari lebih jauh apakah biji ini nanti bisa menghasilkan generasi baru atau tidak. Namun Fahri akan menjelaskan cara perkembangbiakannya nanti secara khusus ya. Sobat dedaunan, yang kelima, cara perkembangbiakan dari Remusatia vivipara. Nah, ini bagian yang unik. Karena dia tumbuh epifit, jadi biasanya tanaman yang tumbuh epifit itu penyebarannya dibantu oleh hewan. Sobat sekalian, Remusatia vivipara ketika dia sudah dewasa, dia akan mengeluarkan stolon atau sulur. Sulurnya naik ke atas seperti ini, dan di sulur ini terdapat umbi-umbi kecil. Umbi-umbi kecil yang oleh Allah Subhanahu wa taala didesain sedemikian rupa sehingga ketika ada burung yang menyentuhnya, dia akan menempel pada burung tersebut, menempel pada bulu burung dan dibawa migrasi atau didistribusikan oleh burung tersebut secara tidak sadar dan akan menempel atau nanti jatuh pada tempat lain atau di pohon yang cocok untuk dia tumbuhi. Jadi umbi-umbi yang kecil ini yang seperti ada
duri-duri spiral ya, atau pengait-pengait spiral seperti ini nanti akan terbawa oleh burung dan kemudian akan dibawa terbang dan didistribusikan ke tempat lain sehingga terjadi penyebaran generasi baru dari Remusatia vivipara. Unik ya cara perkembangbiakannya. Jadi untuk Remusatia vivipara ini dia tidak ada, kalau pada Alocasia sobat mungkin mengenal kimpul atau umbi-umbi kecil di sebelah-sebelah umbi induk, tapi untuk Remusatia vivipara dia mempunyai jurus tersendiri, yaitu mengeluarkan sulur yang terdiri dari umbi-umbi kecil yang ketika menempel di lingkungan yang sesuai dia akan tumbuh untuk perkembangbiakan. Sobat dedaunan yang keenam, sering banyak pertanyaan, apakah memang Remusatia vivipara ini mengalami masa dorman dan daunnya hanya punya satu? Sobat sekalian, itu tidak benar. Jadi Remusatia vivipara itu bisa menghasilkan daun hingga sepanjang 50 cm dan daunnya tidak hanya satu, bisa 3 sampai dengan 5 seperti ini contohnya. Dan apa penyebabnya ketika daunnya hanya satu? Kemungkinan daun yang lain belum muncul dan kelembapannya kurang. Jadi untuk memunculkan daun yang lebih banyak, sobat harus menjaga kelembapan pada media. Kalau di habitatnya ketika kemarau dia kurang air sehingga mengalami masa dorman. Tapi ketika kita pelihara di rumah, airnya bisa kita kontrol atau penyiramannya bisa kita akali sehingga dia tidak akan mengalami masa dorman. Jadi itu untuk menjawab pertanyaan apakah Remusatia vivipara daunnya cuma satu? Tidak, daunnya nanti bisa banyak. Sobat dedaunan yang ketujuh mengenai pattern atau warna pada daun. Sobat sekalian, banyak juga pertanyaan dari sobat dedaunan, kenapa Remusatia viviparaku daunnya polos, nggak ada warna gelapnya atau nggak ada motifnya. Sobat sekalian, ini contoh daun Remusatia vivipara yang masih sangat kecil, yang masih juvenile form. Memang daunnya masih hijau polos ketika masih kecil, sobat sekalian. Dan ketika semakin remaja, nanti akan semakin terlihat. Semakin remaja nanti daunnya akan semakin terlihat, walaupun tidak setajam ketika nanti sudah dewasa. Ini mulai terlihat gelap-gelap di belakang ya. Dan nanti semakin besar akan semakin kentara, sobat sekalian. Nih, semakin besar nanti akan semakin terlihat jelas. Itu untuk motif daun dari Remusatia vivipara. Dan Remusatia vivipara ini dia suka di tempat yang sangat shady area atau tempat yang sangat teduh ternaungi. Jadi semakin teduh nanti warna gelapnya akan semakin tajam. Sobat dedaunan yang ke-8 adalah fakta mengenai tuber atau umbi Remusatia vivipara. Sobat sekalian, sobat perlu tahu bahwa umbi atau tuber dari Remusatia vivipara, terutama yang sudah besar dan sudah tua, itu bisa kita konsumsi, sobat sekalian. Jadi di negara lain Remusatia vivipara ini sudah umum untuk dikonsumsi. Mungkin di Indonesia belum banyak yang tahu dan mungkin sobat baru dengar ya. Namun dalam mengolahnya kita perlu hati-hati. Kita bisa mengolahnya dengan roasted, dipanggang atau boiling atau dikukus atau mungkin direbus ya, untuk menghilangkan asam oksalat. Karena Remusatia vivipara ini mengandung asam oksalat yang sangat tinggi, terutama untuk yang masih banyak getahnya, terutama di getahnya. Jadi kalau kita salah mengolahnya, jika kita konsumsi nanti akan terasa gatal di lidah, tenggorokan lidah, karena asam oksalat ini sangat tajam. Sebenarnya untuk talas Bogor, kemudian Colocasia esculenta, talas timbul benak, pokoknya talas itu dia juga punya asam oksalat, namun tidak sebanyak pada Remusatia vivipara. Nah, Fahri sempat mempraktekkan, atau Fahri kan orangnya penasaran ya, juga penasaran. Nah, Fahri mencoba merebusnya dengan garam. Namun Fahri kayaknya masih keliru dalam mengolahnya karena Fahri memilih ubi yang masih segar sehingga getahnya masih banyak dan Fahri mencucinya mungkin kurang bersih.
ketika matang Fahri coba, rasanya enak banget, pulen, rasanya enak, gurih, pulen, namun masih terasa sangat gatal di lidah karena asam oksalatnya ternyata belum hilang. Jadi mungkin ini harus dijemur dulu atau mungkin dilayukan dulu. Ketika kita selesai panen Remus Satya ini, mungkin harus diperam beberapa saat, atau kalau perlu kita jemur, kemudian kita kupas ya, kemudian kita hilangkan getahnya, bisa dengan air garam. Nah, Fahri nanti akan share ketika Fahri sudah berhasil mengolahnya tanpa rasa gatal. Kalau rasanya enak banget sobat sekalian. Tadi Fahri sempat kaget ketika pertama merasakan, tapi setelah Fahri telan baru terasa tenggorokan dan tenggorokan dan lidah itu cekik-cekik, gatal banget. Gatalnya melebihi ketika kita salah mengolah talas ya. Nanti Fahri akan share. Ini termasuk, menurut Fahri ya, termasuk tanaman hias yang berpotensi untuk dijadikan tanaman pangan juga. Apa salahnya kita menanam tanaman hias yang bisa kita konsumsi? Oke, kalau Fahri sudah berhasil mengolahnya, Fahri akan bikin video khusus pengolahan Remus Satya vivipara. Sobat dedaunan, kemudian bagaimana media yang baik untuk Remus Satya vivipara? Karena habitnya atau dia termasuk tanaman epifit, sebaiknya sobat jangan menanamnya dengan tanah. Bisa sebenarnya, cuman lebih bagus kita menggunakan media epifit. Fahri menggunakan media sekam fermentasi, atau bisa menggunakan media epifit lain yang biasa digunakan untuk anggrek, tetapi yang bisa mengikat kelembapan, contohnya sphagnum moss, kemudian moss hitam. Nah, ini Fahri akan beri contoh untuk menanam dengan media sekam fermentasi. Kita siapkan pot, kita isi dengan media. Kemudian ini yang udah ada tunasnya ya, kita tanam segini ya, jangan terlalu dalam. Kemudian kita tutup lagi umbi atau tubernya dengan media. Nah, cukup seperti ini. Dalam beberapa hari akarnya sudah sangat aktif kemana-mana, dan ini akan muncul tunas daun baru. Karena ini termasuk fast growing, Remus Satya vivipara ini cepat sekali tumbuh. Tempatkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung, teduh, sirkulasi udara yang bagus, karena tanaman epifit suka dengan sirkulasi udara yang bagus. Pemupukan, sobat bisa gunakan pupuk kandang yang sudah fermentasi, atau bisa menggunakan pupuk slow release. Beberapa hari nanti daunnya sudah akan membuka seperti ini. Dalam waktu seminggu biasanya daunnya sudah membuka seperti ini. Sobat juga bisa menggunakan media moss atau sphagnum moss seperti ini. Itu untuk penanaman dan media yang bagus untuk Remus Satya vivipara. Sobat dedaunan, itu tadi beberapa fakta tentang Remus Satya vivipara. Bagi sobat yang belum punya, segera koleksi ya. Sobat bisa dapetin di Fahri Orchid Katalog FO Dedaunan. Link ada di kolom deskripsi, atau WhatsApp langsung, link ada di kolom deskripsi. Fahri harap sobat lebih mengenal Remus Satya vivipara. Jadi Remus Satya vivipara ini bukan alocasia, bukan colocasia, bukan xanthosoma, tetapi genus tersendiri, yaitu genus Remus Satya, spesiesnya vivipara. Jadi selain vivipara ada lagi dong, ada Remus Satya lain yang Fahri bahas, Remus Satya vivipara. Nanti ada Remus Satya lain, kemungkinan Fahri akan bahas lagi untuk Remus Satya spesies lain. Jadi sobat jangan bingung lagi, Remus Satya bukan termasuk alocasia, colocasia, xanthosoma ataupun talas ya, tetapi genusnya Remus Satya. Kebenaran datangnya dari Allah, ambil yang positif dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yuk.